Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah hosting dan domain gratis. Oke, jadi makhluknya ada dua. Namanya kita pakai Infinity Free. Ini sebagai layanan hostingnya. Kemudian yang kedua, untuk mencari domain gratisnya, kita bisa menggunakan penyedia yang namanya Freenom. Kita pilih yang freenom.com. Jadi dua ini, infinityfree.net dan freenom.com, di sini menyediakan sebuah hosting gratis dan unlimited lagi. Yang Freenom ini dikhususkan untuk mendapatkan sebuah alamat domain yang sifatnya gratis. Kita masuk dulu di Infinity Free, kita mendaftarkan akun dulu di bagian Infinity Free. Caranya pilih sign up. Di sini ada tombol sign up now. Dan persiapan yang harus dimiliki adalah hanya sebuah email saja. Bisa email yang sifatnya gratis ataupun email dari sebuah perusahaan juga bisa digunakan. Oke, di sini adalah sebuah form register di mana kita harus mengisi sebuah alamat email. Yang pertama, kita masukkan alamat email. Kemudian passwordnya di sini kita buat password sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita harus menghafalnya saja. Lalu di sini kita beri centang I have read and agree the term of service. Lalu di bagian kotak ini kita buat centang. Lalu langkah selanjutnya kita pilih create new account. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk, di mana di Infinity Free ini kita mendapatkan sebuah pesan bahwa kita harus memverifikasi sebuah link yang dikirimkan ke email kita. Jadi email yang tadi kita daftarkan akan mendapatkan sebuah link dari Infinity Free. Jadi kita hanya cukup membuka email kita. Karena kita menggunakan akun Gmail, kita buka email di gmail.com. Oke, di sini setelah kita membuka alamat email kita, di mana di bagian pesan atau di kotak masuk, di sini ada sebuah pesan dari Infinity Free untuk melakukan sebuah verifikasi terhadap email kita. Jadi langkah selanjutnya kita buka dulu kotak masuk, kemudian kita buka pesan dari Infinity Free, lalu kita lakukan verifikasi email address. Caranya diklik saja tombol verifikasi email address ini. Di sini akan secara otomatis dialihkan ke akun kita. Jadi di sini proses pembuatan akun untuk Infinity Free sudah berhasil. Oke, setelah ini di bagian Freenom kita akan meloncati saja, karena ketika kita membuat sebuah domain di Freenom, kita harus atau membutuhkan sebuah aplikasi VPN agar pendaftaran dari domain kita itu berhasil. Jadi langsung saja di bagian Infinity Free, di sini kita akan membuat domainnya di bagian Infinity Free sekaligus sama hostingnya. Jadi pada tahap ini kita pilih create account. Kemudian di bagian subdomain ini kita buat atau tulis sebuah domain yang kita inginkan. Kemudian di domain extensionnya kita pilih yang di sini epc.com. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita.
bisa pilih yang rf.gd atau yang paling gampang kita pakai abc.com. Lalu kita pilih search, kita cari apakah subdomainnya tersedia. Jika tulisannya atau keterangannya domain ini ada, is available, artinya domain ini bisa kita gunakan. Lalu di bagian account password, kita masukkan password, misalnya Duo Dragon Dev 2020. Oke, ini passwordnya. Lalu kita klik centang di bagian captcha-nya, lalu create account. Oke, di sini proses pembuatan akunnya sudah berhasil kita buat. Lalu di bagian bawah, di sini ada dua pilihan, di mana ada view in client area, yang kedua ada open control panel. Jadi ketika kita klik open control panel, dia akan langsung redirect ke halaman persetujuan, di mana kita harus mengapprove. Kita klik yang warna hijau, kita approve. Lalu di bagian sini kita tinggalkan dulu, kita kembali ke bagian sini, kita pilih yang view in client area. Jadi ini tampilan dari akun kita. Jadi biasanya kita harus menunggu beberapa saat dulu agar akun kita benar-benar aktif. Mungkin kita butuh waktu 30 atau sampai 1 jam agar akun kita atau hosting dan domain kita bisa diakses. Kemudian di bagian domain name, di sini ada keterangan domain kita. Ketika kita klik, akan lari ke halaman defaultnya. Jadi kita akan merubah tampilan ini. Oke, di sini sudah selesai. Ini adalah tampilan kontrol panel dari hosting yang tadi kita buat. Kemudian yang terpenting ada Softacolous App Installer. Jadi ini adalah sebuah software di mana kita bisa menginstal sebuah WordPress lewat aplikasi ini. Jadi kita close dulu. Ketika kita klik kontrol panel, di sini akan otomatis ke redirect ke halaman kontrol panel kita. Ya, di sini. Jadi caranya ketika kita ingin pergi ke kontrol panel kita atau cPanel, kita tinggal klik tombol warna hijau. Lalu setelah berhasil membuat cPanel ini aktif, kita coba menginstal sebuah aplikasi WordPress menggunakan aplikasi Softacolous. Kita klik. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Jadi kita pilih yang aplikasi WordPress, kita klik saja. Oke, di sini sudah masuk. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan, kita pilih tombol install, kita klik. Di sini kita setting dulu. Untuk software setupnya dibiarkan seperti ini saja. Lalu di bagian settingnya kita ganti Duo Dragon, ini untuk nama website kita. Kemudian untuk set deskripsinya kita isi misalnya panduan komputer dasar. Lalu di bagian admin user kita buat username. Ini bebas, yang penting kita bisa mengingatnya. Kemudian passwordnya. Lalu di bagian admin email dibiarkan saja. Lalu di bagian bawah ada tombol install, kita klik install.
Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal sebuah CMS WordPress di mana kita bisa mengaksesnya di halaman atau di alamat domain https://dragondev.apc.com. Lalu bagaimana cara masuk ke adminnya? Di bagian bawah ada alamat domainnya juga. Kita tinggal tambahkan wp admin. Jadi kita coba dulu buka yang halaman domainnya. Di sini akan otomatis terinstall WordPress. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal WordPress-nya. Jadi kita bisa mengakses alamat domainnya seperti ini. Kemudian untuk masuk ke bagian dashboard WordPress-nya, kita tinggal tambahkan wp admin, lalu enter. Kemudian ini akan diminta sebuah username dan password. Kita masukkan password yang tadi. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke bagian admin. Setelah muncul, kita akan melakukan settingan awal, yaitu kita klik setting, kemudian di bagian set title kita ubah dulu nama situsnya menjadi DuoDragonDev. Kemudian di bagian tagline kita bisa isi sebuah deskripsi, misalnya tutorial komputer. Lalu di bagian bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian untuk data format kita ubah tanggalnya, lalu kita pilih save change. Kemudian kita pilih yang menu permailing, kita ubah tampilan URL-nya menjadi nama tulisan, kemudian klik simpan perubahan. Oke, setelah itu kita pilih tampilan. Lalu kita akan memasang sebuah tema baru, yaitu tema yang cukup populer. Caranya kita tinggal klik tambah, lalu di menu pencarian, kolom pencarian kita cari kata kunci yang namanya Ocean WP. Lalu kita pilih pratinjau, kemudian kita klik install untuk memasang tema yang cukup populer atau tema yang paling sering kita jumpai dalam pembuatan website. Kita tunggu sampai proses pemasangannya berhasil. Kemudian jika tombolnya sudah berubah menjadi aktifkan, kita klik tombolnya. Lalu di situ akan aktif tema yang kita tadi install, namanya Ocean WP. Kemudian selanjutnya kita pilih plugin. Kemudian di bagian plugin di situ ada keterangan bahwa kita harus menginstal sebuah plugin dari Ocean Extra. Kita klik begin installing plugin. Kemudian di bagian Ocean Extra kita klik install. Jadi ini fungsinya untuk tambahan add-on agar untuk mengedit sebuah halaman bisa terintegrasi dengan tema Ocean WP. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika muncul seperti ini, plugin aktif dan sukses, berarti sudah terpasang. Lalu kita pilih plugin lagi. Kita akan memasang sebuah Elementor atau sebuah page builder. Kita pilih tambah baru, kemudian di kotak pencarian plugin kita masukkan sebuah nama yang namanya Elementor. Kita enter, lalu
Di bagian Elementor ini kita klik install sekarang. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah aktif, selesai kita pilih tombol aktifkan. Kemudian langsung diarahkan ke halaman ini. Kita pilih skip setup saja. Lalu pilih close. Kemudian di bagian menu, di sidebar menu sudah terpasang yang namanya add-on Elementor. Untuk mengunjunginya atau mengecek alamat situs kita, tinggal pilih dashboard, kunjungi situs. Di sini adalah tampilan dari tema yang tadi kita install. Jika ingin kembali, pilih dashboard. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.